wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. 2 jam luar biasa. Tapi setelah itu kan saya ke Pak Togo, ke satu lagi Alaroa. Oke, jadi udah jalan 2 jam gitu ke sana kemari gitu kan. Ya anulah fresh kan. Tapi kemudian makan kaledo itu yang menjadikan saya sehat lagi. Kaledo itu yang menyembuhkan penyakit itu. Tapi saya nggak nyeruput apa namanya, nggak pakai itu sumsumnya enggak. Itu gawat itu. Ya begitu. Kemudian sore harus kuliah S3 jam 3 sampai jam 6. Setelah itu saya ke Kapolda itu, Pak Kapolda, karena kemarin pagi saya sudah ketemu, jadi sebelum masuk sini saya ketemu Pak Kapolda, karena Pak Asman, Pak Alven itu yang memperkenalkan, karena dia orang Kerinci, santri yang baik, punya proyek kota santri, dan dia ketuanya untuk di daerah Kerinci, Jambi di sana, punya tanah 250 hektar. Dia mimpi besar itu Kapolda Palu sekarang ini, nanti mengumpulkan banyak orang untuk membuat kota santri di daerah Kerinci, non jauh di sana. Maka dia pagi ngomong-ngomong, kemudian dia bilang, setelah salaman catat tangan saya ke sini, dia bilang, saya ingin ketemu lagi dengan Pak Amin nanti malam. Dibawalah ke tempat yang baru di atas itu, daerah mana? Bukit Dona. Bukit Dona. Oke, wah bagus sekali itu. Pasca gempa Palu punya objek wisata baru, ya, luar biasa. Oke. Sempat makan durian? Oh iya, udah 20 tahun nggak makan durian. Tadi malam terpaksa makan durian. Masya enak itu, montong paniki ya. Luar biasa. Ya Palu ini makanannya bagus-bagus, mudah-mudahan hatinya juga bagus-bagus. Jangan mudah disulut konflik oleh orang-orang luar yang nggak beres itu. Orangnya baik-baik lah di sini, tapi ya orang luar itu macam-macam keinginannya, ya, orang luar dari mana saja. Maka pertahanan resilience itu harus orang setempat. Say no kepada orang-orang yang mau ngaco di wilayah Palu, Poso, dan Sulawesi in general. Kalau enggak, siapa lagi kalau enggak kita? Begitu kan? Nah, dalam konteks itulah yang kemudian kemarin waktu kuliah S3, Pak Ibrahim ini, tokoh Poso ini, juga katanya kalau bisa saya hadir di Poso. Nah, itu yang saya sampaikan Pak Kapolda senang. Saya juga bilang bahwa sesekali ya setiap tahun itulah adalah ceramah-ceramah yang terkait dengan violence extremism dari Polda, dari apa, untuk menjelaskan kepada mahasiswa, pada dosen. Saya kira bagus, ada jalinan jalinan hubungan antara Pemda, Kapolda dengan universitas. Saya kira itu bagus. Apalagi sekarang manfaatkan karena dia orang baik, ya saya kira. Dia bilang, ya kalau ke Palu nanti dengan saya Prof, gitu malah. Oke, artinya ada seminar, bukan mencari orang. seminar gitu kan, seminar. Oke, itulah yang tadi malam. Jadi nanti Pak Rektor tinggal memfollow up dekan, tidak hanya dekan Fuad gitu, tapi dekan-dekan yang lain yang diselamatkan Fuad, kemudian fakultas yang lain tidak kenal sama sekali kan juga repot gitu. Jadi seminarnya harus lengkap begitu saja. Kedua, tadi saya sudah lupa semua apa yang diceritakan, bahwa saya pernah begitu kepada Pak Lukman tadi waktu proses disertasi gitu ya.
memang begitulah. Jadi memang yang selalu saya tanya itu adalah orisinalitas itu. Kalau hanya menduplikasi tulisan saya, tulisan Pak Harun, tulisan Pak Muti, untuk apa? Who are you? Begitu kan? Siapa kamu itu? Gitu. Jangan menduplikasi orang lain. Nah, itu yang tidak mudah di dalam akademik. Tetapi tadi ceritanya begitu juga. Almarhum Pak Yunahar Ilyas itu, saya nggak tahu dengan Pak Lukman lebih dulu. Dia lebih dulu. Itu juga begitu, dia cerita kalau pas ketemu saya di Forum Muhammadiyah, bagaimana dia memperoleh apa yang saya sampaikan di kelas itu, dan dia praktekkan bagaimana dia mengajar tentang mind map, bagaimana saya membuka mind map dan lain sebagainya. Bahkan saya kira sekarang beliau almarhum ini terkenal sebagai feminis muslim atau apa begitu. Tapi sebetulnya itu hasil perkuliahan juga kan, yang bisa merubah tata cara berpikir seseorang. Maka kuliah itu penting sebetulnya, karena itu membentuk cara berpikir dan juga karir akademik itu penting sekali. Pancasila itu harus dipahami secara saintifik juga, jangan hanya political approach, tapi scientific approach. Rupanya pernah memang sudah ada seminar zaman Pak Daud Yusuf dulu tahun 1986. Iya, 86 sudah pernah ada seminar tentang pendekatan keilmuan terhadap Pancasila. Tapi ya udah 30 tahun yang lalu, orang lupa sudah. Nah, sekarang akan dimulai lagi. Dan besok kemarin diundang orang-orang, ada Pak Magnus Suseno, Daniel Dagide, kemudian orang-orang itulah masih generasi tua semua. Saya tanya pada panitianya, kok ini orang-orang tua semua yang diundang? Pak Taufik Abdullah. Yang muda mana? Belum begitu jelas yang muda itu. Masa sih saya bilang gitu? Enggak lah, ya nantilah setelah ini yang tua, setelah itu yang muda, katanya begitu. Dan itu nanti akan dibahas di Makassar bulan Juni. Mudah-mudahan coronanya sudah hilang sehingga kita bisa ya. Ini pertemuan banyak ini kan sebetulnya bahaya ya. Banyak orang ini bahaya, asal dihindari salamannya kayak salaman orang Sunda aja gini ya. Gini saja, jangan sampai begini saja. Bahkan masjid di Kuwait itu bukan lagi hayal sholat, hayal falah, udah diubah menjadi as-sholatu fi rihalikum, fi rihalikum. Sholatlah di rumah masing-masing. Oh, iya, muadzinnya sudah bilang begitu. Jadi tidak usah kaget, oh ini melanggar syariat tidak sholat di masjid. Tidak begitu. Darurat. Iya, umpamanya karpet masjid harus ambil aja lah, jangan kemudian ini kan untuk ibadah. Udah salah semua itu antara ibadah dengan kesehatan. Ya, azannya di Kuwait aja sudah diubah, bukan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tapi hayya 'alas shalah fi buyutikum. Iya, luar biasa kan, begitulah beragama itu yang rileks gitu loh. Beragama kok kenceng-kenceng begitu. Masalahnya ini tadi yang common enemy kita itu fanatik akut, ya, ada hasrat untuk memusnahkan orang lain. Ini Taranda ini pinter nih ngomong ini ya. Intoleran, apalagi yang tadi saling membenci, ya kan? Nah itu common enemy orang Islam dan orang umat beragama pada umumnya. Itu common enemy kita itu di situ. Nah kalau sudah 4 itu tagline-nya, pasti beragamanya rigid, pasti beragamanya kaku, pasti beragamanya kasar, ya. Qasat qulubuhum. Begitu dong bahasanya Quran. Oh ya,
beragama tapi osak puluh-puluh yang gak bahagia ada beragama. Bahagia penuh beban itu kalau seperti itu. Ya maka ini tidak mudah, tapi untuk menjadikan yang lebih rileks kayak begitu itu tidak mudah, karena itu sudah menjadi habits of mind. 4 ini sudah menjadi habits of mind dalam umat beragama umumnya, umat Islam lebih-lebih lagi. Maka kemarin Al-Azhar mengadakan seminar internasional itu kan untuk melakukan at-tajdid at-turath wa tajdid. Setelah 1400 tahun usia Al-Azhar, dia baru melakukan sekarang perlunya tajdid. Gitu. Oke. Apa lagi? Saya suruh komentar apa tadi? Ya tentang fuad ke adab dan lain sebagainya, ya silahkan aja kalau memang siap-siap mau ke UIN kan, ya siap aja. Tapi tidak tahu mau dipisah Pak Lukman siap enggak itu? Fakultas Usuluddin tok. Kalau mau ke UIN ya Usuluddin plus apa? Ya. Kalau adab itu menjadi adab dan humaniora, multi interdisiplin. Kalau apa tadi dakwah dan komunikasi. Pengalaman saya di Jogja untuk merubah itu juga tidak mudah itu, khususnya fakultas dakwah, tidak mudah. Tapi akhirnya mau juga. Ya. Oke, baguslah itu, saya kira mukadimah saya singkat. Sekarang kita masuk ke materi ini. Violent extremism. Nah ini mengapa ada violence extremism itu atau intoleran dan lain sebagainya. Ini jadi saya tampil 3 kali, slide-nya beda-beda. Oke, yang pertama yang kemarin sore dan sekarang beda. Saya memperkenalkan sekarang apa yang disebut unholy marriage. Di Indonesia setelah tahun 1998 ada perkawinan yang tidak diinginkan. Unholy marriage namanya. Nanti saya uraikan, itu cepat karena banyak ilustrasi gambar-gambar. Kemudian radikalisme beragama di perguruan tinggi, tanda tanya, tapi saya tanda tanya itu apa betul. Lalu ini nanti kita mengarah kepada toleransi aktif dan moderasi beragama dalam masyarakat majemuk. Nah, kemudian yang keempat ini bagaimana nilai dan spiritualitas agama dikembangkan untuk mencegah ekstremisme, radikalisme di dalam format perguruan tinggi. Saya kira kita harus menanamkan nilai dan menanamkan spiritualitas. Ini saya akan sampaikan kalau memang jadi saya menulis itu yang terakhir itu besok tanggal 1, 3, 4 di Jogja tentang pendidikan agama multidisiplin. Tapi intinya itu yang 4 itu. Oke? Apa itu unholy marriage? Nah ini dia karena perubahan-perubahan yang luar biasa di tanah air sejak 98 dari Orde Baru ke era reformasi itu merubah total itu, berbarengan dengan internet, media sosial, waduh sudah disruptif itu sudah perubahannya. Lalu kelompok-kelompok muslim konservatif yang dulunya di underground era Soeharto muncul semua dengan gagah berani begitu. Nah, lalu bagaimana ini perguruan tinggi dua organisasi NU Muhammadiyah, kemudian belum lagi PRT, Al-Wasliyah, Al-Khairat menghadapi era disruptif ini. Saya kira itu yang menjadi problem kita. Nah inilah yang saya maksud, era reformasi ini juga memberi sumbangan besar terhadap macam-macamnya ini ya, perda-perda syariah itu termasuk pendidikan Pancasila hilang dari kurikulum selama 15 tahun antara 2003 sampai 2018 hilang dia.
Tidak tahu itu bagaimana itu. Oke, kemudian ini yang paling berat, internet, mailing list, WhatsApp, Telegram. Waduh, itu luar biasa itu. Nah itulah yang kemudian, karena kalau dulu bicara-bicara begini ini kan hanya forum-forum terbatas, ditulis di kitab kuning. Tapi sekarang kan langsung publik begitu, langsung publik gitu. Jadi berat sekali, tantangan kita memang sangat-sangat berat sekali. Nah ini sebetulnya akar virusnya itu dari sini, bukan virus corona ya, tapi virus violence extremism itu tersebar dari sana itu sebetulnya, karena sejak tahun 90 lalu terjadi Arab Spring itu luar biasa itu. Nah dari situlah kemudian merambat ke seluruh dunia, termasuk masuk Indonesia itu. Yang kedua, ini yang kemudian Arab Spring memunculkan anak kandung namanya gerakan transnasionalisme. Transnasionalisme ini sebetulnya adalah apa yang saya sebut moral monism. Saya kira Fuad harus paham itu moral monism. Itulah truth claim. Jadi saya biasanya orang nyebut truth claim, saya merubah sedikit menjadi moral monism. Satu-satunya kebenaran adalah milik saya, yang lain salah semua. Nah itu berat itu, kalau begitu itu sudah beragamanya menakutkan itu. Oke. Muncullah itu, ada Ikhwanul Muslimin, ada Salafi, ada Wahabi, wah luar biasa. Lalu purifikasi ajaran ini, oke, dia memunculkan turunannya itu hate speech, bid'ah, waduh luar biasa, diskriminatif, abuse of human right. Wah itu sebetulnya materi-materi yang harus dikaji di perguruan tinggi seperti itu gitu ya, karena itu luar biasa Nah ini faksi-faksi Salafi, saya kira di sini juga, saya kira Palus mendengarlah itu faksi-faksi Salafi itu, khususnya daerah Poso dan juga mungkin Ambon, saya kira paling kena duluan itu pasca reformasi. Oke. Wah itu ada faksi dakwah SOK, faksi politik SOK, tapi faksi ekstrim. Nah ini yang akan menjadi kajian kita hari ini. Faksi ekstrim ini bagaimana ini? Ya. Nanti saya uraikan bedanya itu. Karena faksi ekstrim radikal itu muncullah Ikhwan Jihadi, muncullah Salafi Jihadi. Faksi jihadi ini bukan faksi dakwah, bukan faksi ya, meskipun dia juga bisa saling ya. Nah ini dia, maka buku-buku yang begini ini yang harus dibaca di IAIN, UIN, STAIN itu, termasuk Tadulako termasuk di Tadulako itu bukunya harus refresh, harus baru, bukan buku-buku lama begitu. Karena ideologi jihad itu turunannya banyak. Ini udah karena dia sudah gagal, 600 orang mau kembali ke tanah air. Siap-siap kita menerima mereka. Wah berat sekali. Taliban, Boko Haram, Mujahidin Asia Tenggara, Jamaah Ansarut Tauhid, itu semua yang dimaksud faksi-faksi jihadi tadi. Yang to some extent tidak ragu-ragu dia membawa senjata, bom dan lain sebagainya. Nah ini yang buku diceritakan Pak Lukman tadi. Ini buku ini saya rindukan untuk dibaca di seluruh PTKIN Pak. Tapi belum ada terjemahannya memang, saya nggak tahu karena itu bagus sekali ya Global Salafism itu. Supaya kita tahu mengapa sih tadi muncul itu tadi oleh pertemuan Al-Azhar dengan Paus itu, ya karena ini. Nah itulah kemudian gerakan transnasional di Indonesia itu muncul setelah 98. Sebetulnya mulai 83 sudah ada di kampus-kampus di Jawa sana, oke.
Tapi kemudian ini transnasional ini kemudian ada Ikhwan, ada Hizbut Tahrir, ada Jihadi, Salafi, ISIS dan lain sebagainya itu. Ini dia orang-orangnya. Oke. Nah, buku-buku yang dibaca anak-anak itu kadang-kadang ya buku-buku ini kan, bukan bukunya Pak Lukman Tahir, bukan buku saya. Tapi buku terjemahan ini banyak sekali di Jogja itu, Gramedia itu isinya buku-buku terjemahan ini. Wah, ini dia. Tapi enggak hijau, di sini jadi hitam. Ya tak? Iya. Ini kan bendera-bendera emosional sebetulnya. Oke. Iya, harus dijelaskan sejelas-jelasnya pada mahasiswa itu. Oke. Wah, ini dia. Apa namanya? Al-Baghdadi mensikir banyak orang itu. Dari Indonesia 600 rupanya setelah ketahuan. Dari Eropa lebih banyak lagi itu. Dengan amani maksul. Wah, ada cita-cita yang wah enak hidup di sana pokoknya. Begitu sampai di sana, loh kok begini? Luar biasa. Wanita jadi korban di sana. Oke, naik Hizbut Tahrir. Saya kira kita sudah biasa dengan ini. Lalu pemerintah mengambil sikap bagaimana HTI itu. Dan deklarasinya kan luar biasa, deklarasi khilafah dan lain sebagainya itu. Nah, lalu itu semua menginfiltrasi perguruan tinggi di Indonesia. Itu nggak tahu dirasakan atau tidak, tapi ini hasil-hasil survei yang dilakukan Badan Penanggulangan Terorisme BNPT menyebutkan bahwa ada 7 kampus di Indonesia yang terekspos terindikasi radikalisme. Badan Intelijen Negara juga begitu, ada 20 PT yang disurvei, 15 sepanjang tahun 2017 itu 39 mahasiswa anti demokrasi, tidak setuju Pancasila dan sebagai anggaran dasar negara. Jadi ada kemunduran luar biasa. Kalau memang itu benar, itu ada kemunduran luar biasa. Nah, untuk itu saya kira kita harus waspada betul tentang ini gitu. Ya, meskipun tetap harus ada catatannya. Mengapa dia terjadi begini? Ini katanya Daud Yusuf itu punya andil itu karena dulu ingin apa? NKK, BKK itu tahun-tahun 83 normalisasi kehidupan kampus maksudnya bagus itu, tapi rupanya itulah kehidupan sosial ya. Maksudnya bagus, Anda harus belajar, bukan mahasiswa itu bukan partai politik, itulah kira-kira kan bagus ya. Kemudian karena itu lalu organisasi-organisasi seperti PMII, seperti apa, KMI, IMM nggak boleh masuk kampus. Nah, karena nggak boleh masuk kampus, gerakan ini tadi yang masuk. Gitu. Wah, sekarang orang lagi-lagi merasakan itu ya, bagaimana ini. Dan umumnya fakultas-fakultas disebut itu di dalam apa? Itu adalah fakultas kedokteran, natural sciences, ilmu-ilmu eksakta, umumnya mudah terkena ini. Secerdas apapun mereka terkena ini karena mereka tidak begitu mengenal humanities dan tidak begitu mengenal ilmu-ilmu agama, Islamic studies, dia tidak mengenal sama sekali. Maka rawan sekali ilmu-ilmu itu. Nah, maka nanti kalau di sini mau berubah menjadi universitas, hati-hati ini. Oke. Nah, tetapi itu sekarang ada, apakah kata-kata radikal itu benar ini untuk konteks Indonesia? Sekarang juga lagi diperbincangkan istilah radikalisasi terlalu digeneralisir. Mestinya mungkin apakah itu terarah pada HTI maksudnya? Oke. Begitulah kira-kira. Tapi intinya tetap saja ada problem di situ. Nah, jadi
itu tadi di dalam kampus-kampus, di dalam ya tidak hanya di kampus-kampus ya, tetapi kalau di kampus-kampus itu memang ada dosen, ada guru dan lain sebagainya, tetapi pendidikan informal, pendidikan yang dilakukan oleh LSM, NGO itu kan sulit sekali untuk menanggulangi itu, sulit sekali itu. Nah itulah saya kira pekerjaan yang belum selesai. Jadi Islamisme di kampus istilahnya itu ada yang konservatif, ada yang radikal. Oke, jadi konservatisme itu bisa LDK, itu lembaga dakwah kampus itu saya kira di mana-mana ada itu dan ada kecenderungan ke situ. Mungkin tidak semua, tapi ada kecenderungan. Oke. Lalu salafisme itu pasti gitu ya. Nah saya kira begini-begini inilah yang kemudian waduh ini bagaimana ini kurikulum kita gitu. Nah konservatisme inilah yang dimaksud masuk kampus itu, yaitu gerakan tarbiyah, rohis dan semuanya itu ada dulu. Tapi ini nanti radikal ini adalah karena penetrasi NII, ISIS ke dalam kampus-kampus. Hati-hati betul PR3, rektor dan semua jajarannya. Dita itu rupanya Ansor Daulah. Kita kaget, oh iya loh, apakah yang saya ceritakan di atas tadi benar nggak? Nah, mungkin ada benar, ada salahnya juga, tapi nyatanya ini buktinya meledak. Nah itu dia, kan? Oke, kemudian macam-macam. Tetapi perkembangan terbarunya adalah setelah negara mengambil tindakan, maka ini situasi berubah drastis sebetulnya. Sudah ada perubahan, jangan terlalu pesimis melihat Indonesia. Berubah ya. Setelah pemerintah melarang membubarkan tahun 2017, Pengadilan Tata Usaha PT UN menolak seluruh gugatan HTI. Ya tetapi waspada tentang penyusupan itu, gitu kan? Begitulah kira-kira itu gambaran sekilas tentang apa violent extremism tadi itu. Oke. Mengapa radikal? Ada 3. Pemahaman keagamaan mahasiswa, dosen, guru besarnya kurang dalam, parsial. Oke. Tidak dalam ya. Yang kedua, kurang wawasan kebangsaan. Saya senang itu, saya baca bukunya tadi dari Jakarta ke mana? Ke Makassar saya mulai baca karena saya diminta bedah bukunya Hamka Haq. Hamka Haq menulis buku tentang 4 asas keindonesiaan. Ya. 1 adalah Pancasila, kedua Undang-Undang Dasar, ketiga NKRI, dan yang keempat Bhinneka. Nah ini akan di launching di Perpusnas Jakarta. Nah saya diminta untuk sama Pak Yudi Latif diminta untuk bedah buku itu. Wah, saya baca di pesawat itu, wah kalau semua daerah punya tokoh-tokoh, Sulawesi punya Hamka Haq, lalu Aceh punya juga seperti Hamka Haq, lalu di Bukit Tinggi juga ada yang menulis seperti apa. Saya mengambil Sulawesi semua dia diwakili Hamka Haq, itu kira-kira ya. Jawa ada gitu, wah itu bagus sekali memang. Keindonesiaan kita akan nampak. Nah besok itu yang kayaknya yang beri sambutan ada Bu Megawati dan yang lain-lain. Jadi alhamdulillah saya suka itu Pulau Sulawesi punya Hamka Haq sebagai wakil yang menulis tentang keindonesiaan. Begitu. Ya bagus, oke, sip. Nah untuk itu terapinya bagaimana ini? Nah ini dia. Jadi tadi itu cerita Anda. Terapinya adalah saya melihat 3. Literasi keagamaan. Selain literasi media juga literasi keagamaan.
bahwa agama ini sebetulnya macam-macam, tidak hanya agama Islam. Di dalam Islam pun macam-macam organisasinya. Wah, rumit itu sebenarnya. Sama dengan di Protestan bukan? Denominasinya luar biasa banyak. Kalau Katolik cuma 1, 2, dan Sulawesi hanya 4 diwakili tempat. Tapi kalau Protestan setiap berbeda dengan pimpinannya bikin gereja sendiri. Iya lah, bikin gereja sendiri. Kita sebagai umat Islam nggak usah bingung itu menghadapi itu karena bagian dari konflik internal denominasi Protestan. Begitu berubah, bikin sendiri. Begitu berubah, bikin sendiri. Maka banyak sekali. Dari mana kemarin Pak Azam? Dari kota apa ke kota apa? Ya. Yang repot yang repot. Oh ya, PPKUB repot. Mereka sendiri kerepotan Pak. Apalagi kita yang mengamati kan. Iya. Tapi begitulah, ya begitu. Maka yang harus dikendalikan itu ya hati nurani kita. Nggak usah kalap dengan bangunan-bangunan itu. Kita kan juga bersyukur bangunan-bangunan masjid umat Islam kan bagus-bagus sekarang dibanding tahun 70-an, dibanding tahun 60-an kan gitu. Orang Islam nggak punya masjid bagus. Sekarang masjidnya bagus-bagus. Sayang masjid ini masih diperbaiki, masjid raya. Iya, religious literacy, kemudian equality before law itu yang harus selalu. Bahasa agama itu penuh dengan keterbatasan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah itu kan bahasa. Terbatas dia ketika berhadapan dengan virus corona. Lalu harus diubah menjadi hayya 'alas shalah fi buyutikum gitu kan. Luar biasa. Yang adzan sampai nangis-nangis itu. Kok merubah kata-kata itu? Tapi bahasa bahasa bisa berubah karena konteks. Begitu loh. Jangan kemudian right or wrong adalah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kamu bid'ah, wah yo kamu. Nanti dulu, jangan begitu. Corona is corona. Jangan kemudian banyak-banyak berkumpul begitu kira-kira. Nanti kalau taraweh berkurang, jangan menyesal umat Islam. Memang sedang menghadapi corona, ya kan? Begitu. Itu pembelajaran bagus. Itu saya kira untuk melunakkan rigiditas beragama corona ini. Azannya berubah di Timur Tengah. Kalau Anda melihat tempat tawaf itu, tidak ada yang tawaf sekarang. Wow, saya lihat Pak. Saya juga baru umroh kemarin sebulan yang lalu. Kayak begitu, kayak orang haji aja kan. Kemarin sepi, ada sih sholat hanya beberapa shop dan itu untuk penduduk Makkah. Nggak usah menyesal kok runtuhlah ini karena Ka'bah tidak ada lagi yang tawaf. Jangan begitu. Yang relax saja ini kita menghadapi musibah yang luar biasa namanya corona. Kalau Saudi masih membuka umroh seperti biasa, waduh, nggak sanggup pemerintah kalau terjadi sesuatu kan. Gitu. Mari kita belajar dari corona untuk memperbaiki pemahaman keagamaan kita. Iya gitu. Kata ini belum keluar kemarin ya. Belum. Selalu harus ada inspirasi baru, gitu kan? Apa ini yang disampaikan orang-orang yang menunggu saya ini? Oke, bagus. Sekarang satu pesan. Literasi keagamaan. What do you mean? What I mean? Oke, Anda berpegang teguh pada agama masing-masing. Mau Katolik, mau Buddha, mau Hindu, mau Islam. Tetapi Anda harus bertanggung jawab secara sosial dan budaya di ruang-ruang publik. Bertanggung jawab. Gitu.
Nah, kadang-kadang ini kita beragama masing-masing tapi tidak bertanggung jawab. Oke, lontaran-lontarannya itu, aduh, lewat hoax, lewat fake news itu agak kasar-kasar ya. Itulah yang kemudian Al-Azhar sampai mengadakan seminar internasional lalu mengatakan Ahmad Tayyib Profesor itu dalam pidato pembukaan yang mengapa sih dakwah Islam lewat media, lewat macam-macam yang begitu, tapi kecenderungannya dakwah itu ta'assub, dakwah yang fanatik gitu ya. Right or wrong is my country. Wah, itu galak sekali itu. Nah, yang diperlukan di dalam pendidikan agama Islam sekarang itu adalah bagaimana menumbuhkan rasa empati, simpati kepada orang lain, internal umat Islam maupun eksternal, respect kepada yang lain. Itu ayat-ayat Qur'annya ada semua. Mutual trust juga. Oke, social responsibility. Nah, ini jangankan kepada laisa minna, tetapi internal umat Islam sulit sekali, antara Sunni Syi'i, aduh berat sekali itu. Ya kan? Luar biasa. Muhammadiyah dan NU umpamanya, tapi ya sekarang sudah lebih baik daripada tahun 50-an, 60-an. Meskipun kemarin masih ada cerita tentang bagaimana kunut, bagaimana apa satu lagi rakaat sholat tarawih. Sudahlah, biasa saja itu, tidak usah dijadikan problem sosial. Begitu selanjutnya. Nah, sekarang muncul generasi Salafi Wahabi. Oke, dinamis sekali. Lalu ada teman-teman baru, Tarbawi, Ikhwani, Tahriri, Jihadi. Luar biasa. Harus disebut, jangan tidak disebut, tidak adil. Harus disebut. Iya, tidak cukup kita nyebut NU Muhammadiyah, itu sudah tidak cukup sekarang. Apalagi hanya menyebut khairat, tidak cukup. Di kepala ini macam-macam isinya ya. Begitu kan? Begitu, harus disebut gitu. Nah, tetapi yang kedua, jangan sampai menghakimi orang lain yang berbeda, apalagi berbeda agama. Itu istilahnya value judgment. Dalam Quran, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayakunu khairam minhum. Jangan-jangan yang kamu hina-hina itu lebih baik daripada kamu. Luar biasa itu Quran itu. Sangat radikal. Bahasa anak-anak yang nggak suka sekarang ini liberal itu. Enggak. Asa antakrohu syai'an fahuwa kurhul lakum. Jangan-jangan kamu mencintai sesuatu padahal itu sebetulnya jelek sekali dengan pendidikan. Wah, Quran luar biasa kata-kata Quran itu ya. Nah, itu maka jangan sampai kita menghakimi kepercayaan orang lain. Pegang baik-baik. Nah, itu. Yang kedua, prinsip citizenship al-muwatanah. Ini yang belum selesai saya kira di semua negara. Dan saya kira Al-Azhar kemarin mengundang seminar internasional untuk solving problem al-muwatanah. Citizenship. Citizenship di seluruh dunia Islam berhadapan-hadapan dengan konsep keberagamaan. Ya, keumatan dihadap-hadapkan dengan al-muwatanah. Saya kira Islam Wasatiyah juga belum bisa menyelesaikan ini dengan baik. Oke, nah untuk itu saya kira itu ya. Klaim superioritas agama, kalau ada merasa lebih baik dengan orang lain pasti sulit untuk kompromi, sulit untuk akomodasi. Nah, ini kalau nggak guru-guru yang bagus, dosen-dosen yang hebat, saya kira nggak bisa. Apalagi guru-gurunya adalah bukan problem solver, tapi a part of the problem. Loh, kalau dosennya sendiri bukan problem solver, tapi a part of the problem, berat sekali. Jangan-jangan troublemaker dia. Cek itu, semua pimpinan ngecek itu. Dosen-dosen mana yang troublemaker ini? gitu.
Makanya waduh ilmunya ini luar biasa, harus luas sekali. Dan ini Pancasila ini kalimatun sawa bainana wa bainakum. Quranik sekali itu Pancasila itu. Yang menyusun juga orang-orang Islam semua. Oke. Maka sebetulnya dalam negara bangsa Indonesia is number one, saya kira di atas negara-negara muslim yang lain. Kita patut bersyukur itu. Mengapa kita begini? Ya karena kita bersuku-suku, qabail, suku-suku tidak karuan banyaknya, bahasa ratusan, tetapi mereka bisa bersatu. Mitsaqon ghalidz. Pancasila itu mitsaqon ghalidz. Perjanjian yang kuat. Nah itu yang diinfiltrasi oleh gerakan radikal. Bukan? Oke. Nah ini saya tidak usah ke sini. Ya, ada Sumpah Pemuda Indonesia Raya dan lain sebagainya itu tadi. Tapi sebetulnya sejak dulu ini founding parents kita memang sudah multidisiplin sejak dulu. Maka hasilnya menjadi Pancasila. Nah, itu ada tradisi Jawa, tradisi macam-macam ya, seluruh Indonesia, pemikiran Muslim disadap, pemikiran Barat disadap, pemikiran Timur disadap. Itulah yang kemudian belajar dari berbagai bangsa-bangsa, lalu Soekarno dan Hatta memproklamirkan itu. Nah ini nanti saya tinggal untuk dikaji bersama mengapa sih Indonesia masih bertahan seperti sekarang ini. Saya pernah diundang di Jakarta untuk mengapa masih bertahan semacam itu. Itu saya sebut karena Indonesia itu pinter mengkonvergensikan keimanan agama dengan kemaslahatan negara dan berbangsa. Pinter sekali Indonesia. Jadi ada konvergensi, bukan divergensi, tapi konvergensi antara iman sama al-muwatonah, sama konstitusi, ad-dusturia. Yang kedua, karena pluralitas, demokrasi, inklusivitas itu sudah bagian dari teori maslahah. Itu yang harus ditulis oleh Fakultas Syariah baru. Bahwa pluralitas, demokrasi, inklusivitas itu adalah teori maslahah yang dikembangkan di Indonesia. Itu harus begitu. Kalau enggak kita sudah tercerai-berai Pak, sudah habis Indonesia itu. Oh, Jazirah Balkan aja menjadi 11 negara kecil-kecil. Menjadi 11 negara. Nah, Indonesia alhamdulillah sampai sekarang tidak. Ya, itu kira-kira. Yang teori maslahat tadi, lalu kohesivitas sosial kita tinggi sekali. Tinggi sekali alhamdulillah. Saya ini Kapolda ini bisa jadi Kapolda di mana ini? Sulawesi Tengah, padahal dia orang Kerinci, Jambi sana. Kok bisa dengan mudah gitu kan? Lalu bisa, luar biasa. Perkawinan sekarang antar suku, sekarang nggak ada lagi perkawinan hanya suku tertentu, sudah nggak ada. Orang Aceh dengan Jawa, orang Bugis dengan Minang, Bugis dengan Minang, betul ya? Bugis dengan Minang. Itu Pak Yusuf Kala kan itu kan ayah ibunya kan itu. Aduh luar biasa, kohesivitas sosial dulu tidak mungkin, sekarang mungkin ya, luar biasa. Nah ini detailnya nanti Anda baca aja. Nah ini sekarang prinsip kewarganegaraan. Jadi kalau sudah kita menyatakan al-muwatonah, warga negara itu, dan ini yang paling sulit saya kira karena campur dengan teologi. Ini yang berat ini. Oke. Karena itu tadi merasa bahwa superioritas itu tadi ya, saya bilang di Lombok itu problem Islam Wasatiyah adalah how to solve muwatonah. Jangan sampai kelompok-kelompok kecil Islam itu dibuang ke laut. Terserah mau nyebut Syiah, mau nyebut Ahmadiyah, tapi itu berat sekali kan, karena infiltrasi tadi kan. Tapi kalau artinya muwatonah belum selesai di Indonesia, begitu kan? Ya meskipun tidak separah kayak India malah ngaco lagi itu.
Lebih ngaco lagi itu. 200-300 juta umat Islam mau dibawa kemana? Nah, artinya penyakit 4 tadi, Pak Bidin, ada di mana-mana. Tidak hanya di umat Islam, di India berat sekarang, di Myanmar berat sekali. Wah, itu memang luar biasa, perlu revolusi pendidikan. Oke. Nah, ini supaya kita tidak tadi sudah saya singgung bahwa hati-hati, bahasa ini adalah bahasa yang sangat terbatas. Agama yang ada di dalam keyakinan, yang ada di dalam otak, di dalam hati, ketika Anda keluarkan dengan bahasa, otomatis menjadi lemah. Kelemahan bahasa itu, ya, itu saya kira. Karena Tuhan itu selalu dalam batasan definisi, pengertian, pemahaman, penafsiran manusia. Jangan lupa itu. Selalu dalam penafsiran manusia. Manusia yang manapun. Maka dia terus langsung kena hambatan bahwa bahasa itu ada kelemahan. Bahkan akal itu mengintervensi sebetulnya. Tidak ada yang murni itu, tidak ada. Semua juga intervensi akal, intervensi interest, seperti yang kemarin saya sampaikan di kuliah sore itu. Pendapat, judgment itu kan your judgment, not Quranic judgment. Pilihan, choices, Anda milih, artinya akal Anda berperan besar. Decision, keputusan, pasti macam-macam ingredients-nya itu. Wah, begitu. Nah, karena itu maka ya harus hati-hati gitu. Maka itu saya bilang ada keterlibatan roh, keterlibatan hati, itu penting ya. Jangan kemudian hanya pada yang tadi. Oke, sekarang saya juga pernah menulis ini ayat-ayat Al-Quran yang saya secara sistematik ya, bukan asbabun nuzul, tapi saya ada tulisan saya di membaca Quran secara sistemik, tapi nggak saya uraikan ini. Nah, ini yang terakhir. Jadi menghadapi virus-virus ini, bagaimana sikap mental kita? Kalau orang-orang beragama Barat menyebut Ten Commandment, saya ada 10 juga ini. Ini kata kuncinya, integrasi, interkoneksi keilmuan di dalam memahami atau merespon isu intoleran, violent, dan ekstremisme. 1. Perkuat literasi multikultural dan local wisdom. 1. Jangan hanya depends kepada dai-dai, misionaris dan lain sebagainya. Jangan hanya depend itu, tetapi bagaimana local wisdom itu berjalan. Multikultural itu penting. Oke, cek sekarang apakah ada mata kuliah itu di IAIN ini. Oke, mudah-mudahan ada. 2. Cermati dalam diri Anda dan apalagi diri orang lain bahwa identitas itu tidak tunggal. Identitas dalam diri kita itu plural. Oke? Pendidikan Anda, berapa jenjangnya, itu sudah plural sekali. Anda dari suku mana, Anda dari etnis mana, plural juga. Oke? Lalu, klub sepak bola apa yang kamu menjadi hobi, plural juga. Jadi plural dalam diri kita itu plural sekali. Organisasi, ya saya orang Muslim. Nah, itu debatnya Rektor Al-Azhar sama Rektor Kairo itu. Ana Muslim qabla Asy'ari. Nah, itu identitas plural tuh. Karena umumnya orang sana kan Asy'ariyah gitu ya. Tetapi orang Kairo bilang, no, bukan Asy'ariyah yang penting Muslim katanya. Ana Muslim qabla Asy'ari. Gitu. Anda juga harus bilang begitu. Ana Muslim qabla Muhammadi atau
qobla nahdiyin gitu kan, itu plural artinya. Wow, itu yang harus diinfus kepada anak didik. Jauhi sikap prejudis, itulah karohiyatul ghair dan rafdul ghair. Tadi doanya sudah bagus itu. Doanya itu sudah bagus karena ngikuti kuliah saya kan. Dia nyebut gitu, jauhilah kami karohiyatul ghair wa rafdul ghair. Oh ya banget. Oke, jadi kuliah ini sudah berpengaruh pada doa. Sudah mempengaruhi corak doa. Wah, hebat itu. Oke, keberhasilan itu sudah. 3, 4, berpikir tingkat tinggi, jangan berpikir tingkat rendah. Itu kemarin kuliah S3 saya sampaikan ya, atau di sini yang kuliah pagi juga begitu. Jadi begini ya, waduh orang-orang ini, ya untuk menghindari konflik ya Anda harus naik ke atas dong. Higher thinking, lebih tinggi. Tapi kalau yang ya konflik karena golongan, konflik karena apa tadi ta'assub, itu lower order of thinking. Kalau kamu fanatik kepada organisasi, that's mean lower order of thinking, termasuk fanatik mazhab. Ini bagaimana merubah itu kan? Tapi bisa lewat pendidikan. Oke? 6. Dengarkan suara hati, hindari moral monism. Suara hati bagaimana tetangga Anda itu siapa dan bagaimana Anda bergaul dengan dia. Oke. Tidak terjebak pada jargon we have religion but no spirituality. Itu sebenarnya tantangan PTKIN umumnya dan PTU pada umumnya. Pak Abidin, Pak Lukman, saya kira ini. Nah ini saya kira yang 8 ini semua agama Kristen dan agama Islam sepakat. Ini saya ambil dari 138 tokoh tahun 2006 mengadakan pertemuan, lalu tanda tangan merespon Paus Benediktus ke berapa, ke-8 atau berapa, lalu dia mengirim itu bahwa umat Islam itu dekat dengan orang Kristen. Karena dalam Quran begitu. Oh, ada akrab mawaddah gitu ya. Dan itu kemudian hablum hubbullah wa hubbul jar. Jadi cintai Tuhan, cintai tetangga. Itu ada di dalam Quran, ada di dalam Bible bersama-sama. Ya, itu dia. Bukan istri tetangga. Cepat sekali menyambungnya. Kumpul jar, malah istrinya orang. Usaha. Oke, etika, akhlak karimah di atas teologi, di atas kalam. Harus begitu pendidikannya. Lalu yang terakhir, perbanyak ruang-ruang perjumpaan setelah corona habis. Ya kan, kalau corona masih begini ya jangan perbanyak ruang perjumpaan. Begitu. Nah ini saya kira yang akan dan itu pendekatannya mesti multidisiplin, interdisiplin dan transdisiplin. Itu yang disebut Pak Lukman sebagai pendekatan integratif, interconnect. Begitu kira-kira. Mudah-mudahan ada yang bisa terambil. Terima kasih atas kesabaran semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.